semuanya. Kembali lagi bersama kita ingin memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Dengan sikap berdoa kita ingin mulai ibadah kita. Terima kasih Roh Kudus, Kau telah membimbing kami sepanjang hidup kami. Kau yang selalu menjagai kami dalam setiap masalah hidup kami, dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hingga sekarang Tuhan kami boleh beribadah Tuhan. Kami ingin mulai ibadah kami ini Tuhan, biarlah Engkau yang tutup bungkus ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Bapa kami ingin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk bangkit berdiri semuanya, kita ingin angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Seindah-indah
Yesus mengalahkan segalanya. Sekarang kita ingin angkat satu pujian lagi, yaitu Yesus Pokok. Pakai gerakan ya. Adik-adik, kita ingin mempersiapkan hati kita ingin mendengarkan setiap firman-Nya. Kita mau katakan, Bapa sentuh hatiku. Segala yang tak terjadi
Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi orang tua, dan selamat pagi buat anak-anak semua. Sekarang kita mau firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena pagi ini Engkau masih mengingatkan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu melalui ibadah online. Biarlah Tuhan Yesus, ibadah online hari ini boleh Tuhan menyegarkan hati setiap kami yang mendengarkan dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa, amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dalam Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6, begini bunyinya. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkannya hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ibu Mia baca sekali lagi ya, Amsal 2 ayat 1 sampai dengan 6. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi atau cerita di mana seorang tukang buru atau pemburu pergi ke sebuah hutan. Tentu tujuannya di sana adalah untuk berburu. Nah, untuk berburu dia di sana, ternyata sebelum berburu dia sudah mendapatkan seekor burung. Di mana sayapnya sudah patah. Tetapi yang lainnya masih bagus. Si pemburu merasa kasihan kepada si burung. Wow, ada burung yang sayapnya patah, otomatis dia tidak bisa terbang lagi. Akhirnya diambillah burung itu, dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya dirawat dengan baik, diobati, dikasih minyak, dikasih makan, biar si burung itu pulih. Nah, akhirnya lama kelamaan si burung itu sembuh. Nah, si burung itu sembuh, akhirnya si pemburu pengen ya melepaskan burungnya ke alam di mana dia berada. Dia pengen melepaskan, tetapi sebelum si burung tadi dilepas oleh si pemburu, ya, si burung berbicara kepada si pemburu. Hai pemburu, aku mau bilang sesuatu kepadamu. Terus si pemburu kaget, lah kok burung ini bisa bicara? Nah, apa kata si burung kepada si pemburu? 1. Jangan mau cepat percaya. 1. Jangan mau cepat percaya. Terus yang kedua, ya, jangan apa yang tidak bisa kamu
gapai di dalam sebuah cita-citamu yang tinggi, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu memaksa diri. Terus yang ketiga, apa yang ketiga? Kalau kamu sudah membuat kesalahan, lupakan, tetapi pikirkan untuk masa yang akan datang. Nah, itu tadi 3 perkataan si burung kepada si pemburu, ya. Perkataan si burung kepada si pemburu. Akhirnya si pemburu melepaskan burung. Nah, begitu si burung lepas, dia tidak langsung terbang tinggi. Dia masih rendah. Si burung bilang begini, "Nah, kamu sudah salah." Nah, si pemburu merasa bingung. Kok aku salah? Aku sudah pelihara, aku sudah obatin, aku sudah kasih makan. Kok masih aku disalahin padahal aku sudah mengembalikannya ke alamnya? Iya, kamu salah, si pemburu. Lah, salahku apa? Tadi ya, aku sudah bilang jangan terlalu percaya. Nah, salahnya kamu apa? Di dalam badanku ini ada sebuah berlian. Kalau kamu ambil itu berlian, kamu pasti bisa jadi orang yang paling kaya. Nah, akhirnya dia bingung. Kenapa saya tidak ambil? Padahal memang si pemburu tidak tahu kalau di situ ada berlian. Nah, akhirnya dipaksa untuk mengambil burung. Padahal burung sudah terbang, namanya sudah terbang, mana bisa diambil lagi? Mana bisa dikejar lagi? Mana bisa ditangkap lagi? Burung dengan manusia beda. Burung dengan manusia beda. Burung punya sayap, manusia tidak bisa. Nah, akhirnya dia paksa, biar paksa. Karena diingatannya ada berlian di burung itu. Dia pengen ambil berlian yang di burung itu. Nah, ternyata dia paksa di suatu dahan yang tidak begitu kuat dia injak, akhirnya si pemburu jatuh. Nah, begitu jatuh ya udah kakinya kesakitan. Nah, sekarang maksudnya di sini tadi ada satu, jangan terlalu memaksakan diri. Yang kedua juga, yang ketiga ada 3 tadi. Nah, itu maksudnya apalagi masa-masa sulit sekarang ini yang kita alami, yang sekolah kita alami, yang Indonesia alami, yang dunia alami adalah si corona. Kita udah hampir 1 tahun ya untuk menghadapi si corona. Kita harus bijak menghadapi si corona. Jangan mau diperbudak oleh si corona, tapi kitalah yang harus bisa mengerti bagaimana kita supaya si corona ini jauh dari kita. Sekarang pemerintah sudah memberikan vaksin, ya, sudah memberikan vaksin kepada negara kita. Otomatis vaksin itu diberikan kepada warganya. Nah, kalau kita masih mau dibodoh-bodohi orang lain, katanya itu vaksin gak bener, salah, kalau kamu divaksin nanti bisa sakit, ya. Kok kita cuman mendengarkan begitu saja, ya kita mungkin ikut-ikutan, tidak mau ikut vaksin. Nah, kalau kita tidak ikut, otomatis bagaimana program pemerintah yang mau memberikan vaksin kepada kita sebagai warganya, sedangkan kita diberi vaksin itu supaya terhindar daripada si corona, ya. Nah, ingat, vaksin itu diberikan sebanyak 2 kali, sekali baru nanti kedua kali lagi baru setelah dari kedua itu kira-kira 14 hari baru ada fungsinya, hasilnya. Nah, ini kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kalau mungkin orang tua kita kurang ngerti, boleh dikasih tahu ke orang tua. Jangan takut dengan si vaksin, ya. Kembali kita ke firman Tuhan. Bagaimana kita menghadapi si corona ini? Jangan takut berlebihan. Bukan takut yang berlebihan, takut sih boleh takut, tapi ingat,
jaga protokol dengan baik, terutama 3M ya. Kalau kita sudah menjaga diri kita dengan 3M ya, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit itu. Nah, jadi di sini di dalam ayat firman Tuhan ya, di dalam firman Tuhan kita diajarkan ya supaya mau berhikmat ya, berhikmat, tahu situasi. Jangan gaya kita lebih besar daripada pendapatan kita. Jangan mau nilai 100 di sekolah tapi nggak mau belajar. Biar dapat nilai yang bagus di sekolah, ya tentu belajar, berusaha, tidak malas-malasan. Ah, nanti ajalah belajarnya. Nanti aja akhirnya lewat. Nah, kalau kita mau hasil yang bagus, hasil yang maksimal, kita harus mau capek, bermanfaat ya, berfaedah supaya kita dapat hasil yang bagus. Jangan kita mau dibodoh-bodohi oleh dunia yang kita tidak tahu kebenarannya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Kita harus tetap berdoa ya, percaya sama Tuhan, lakukan apa yang sudah diinginkan oleh Tuhan dari kita. Jadi ingat, untuk lebih paham lagi, kita baca di Amsal 2 ayat 1 sampai 6 ya. Di situ di ayat 1, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada. Diulang, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, kita diajak Tuhan, kita diajar Tuhan supaya berhikmat, supaya kita pandai, supaya kita bisa menghadapi dunia yang semakin kita tidak tahu. Ya, nggak perlu takut, tapi kita harus berhikmat. Kita berserah kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Nah, yang berikutnya, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah, jadi semakin kita banyak baca, semakin banyak kita berhikmat, kita semakin tahu apa rencana Tuhan buat kita, apa keinginan Tuhan buat kita. Sebagai anak-anak Tuhan ya, kalau misalkan disuruh baca firman, ya baca firman Tuhan, jangan malas-malasan. Kalau disuruh belajar, belajarlah dengan bagus, turutlah kepada orang tua, turutlah kepada gurumu, turutlah kepada pemerintah, supaya jalan kita bagus ya, supaya jalan kita bagus. Nah, jadi untuk firman Tuhan supaya lebih mengerti lagi, tolong dibaca-baca lagi firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang terambil dalam Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6. Biarlah Tuhan yang selalu mengajarkan kami kepada hikmat marifat-Mu, sehingga Tuhan kami, Tuhan sebagai anak-anak Betania, boleh berhikmat Tuhan, boleh mengerti akan setiap firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami yang sedang bekerja, berkati kami di dalam studi kami, sehingga Tuhan kami tidak sia-sia belajar di sekolah kami, sekolah Betania. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan pengertian kepada setiap kami, boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Banyak kekurangan-kekurangan kami, ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin.